TPIA bakal jualan bensin di Singapura. Jadi ceritanya TPIA diberitakan resmi taken perjanjian jual beli akuisisi jaringan SPBU ESO milik ExxonMobil, tapi di Singapura, bukan di Indonesia ya. Kita akan bahas dan tonton sampai selesai. Selamat datang di Cuan Community Partner of Pintraku Sekuritas, dan kita bahas IHSG-nya dulu. Yang hari ini melemah tipis banget sebenarnya, tutup di 8271.72, candlenya jadi candle merah karena tutup di bawah pembukaan. Meninggalkan shadow atas juga, jadi gagal tutup di atas high kemarin ya. Gagal tutup di atas 8293. Candlenya sih jadi mengisyaratkan kalau di dalam waktu dekat di minggu depan ini ada kemungkinan terkoreksi itu, kecuali ya breakout high lagi hari Senin besok. Cuman kalaupun ada koreksi hitungannya masih koreksinya aman-aman aja gitu, dan area-area sedikit nggak jauh di bawahnya di 8160-an, 8117, 8110-an itu masih bisa jadi support. Selama IHSG nggak ke bawah 7854, masih lebih besar peluangnya untuk balik lagi ke atas, dan probabilitas untuk bikin high baru lagi masih ada gitu ya. Atau skenario yang pahitnya itu bikin range sideways dulu itu masih oke lah, kecuali kalau udah turun breakdown 7854, peluang untuk terkoreksi lebih dalam itu ada, jadi makin besar gitu sih. Dan ya yang penting tetap stay safe, strategi exitnya terutama buat yang trading jangka pendek jangan lupa dijalanin. Strategi antisipasinya juga trailing stop, stop loss, dan jualan intinya ya, kalau udah cuan dan take profitnya gitu jangan lupa dijalanin. Kemudian kita bahas saham-saham yang udah kasih cuan. Ada beberapa saham yang mau saya bahas nih segmen lebih cuannya. Yang pertama si Unilever. Si Unilever ini saham yang masuk ke dalam list rekomendasi tanggal 17 dan dapat barang di 1900 tanggal 17 juga. Targetnya di 2200 sampai 2300-an waktu itu ya. Dan ada target TP2 dari setup yang udah kebentuk yaitu di 2320. Ternyata hari ini tutup di 2530, kasih bonus lah. Sebenarnya dari kemarin tuh udah nyampe target, cuman hari ini dikasih bonus lebih aja, makin tinggi aja naiknya gitu. Buat yang dari kemarin udah punya barang dan masih disimpan, harusnya hari ini juga belum kejual, belum kena trailing stop, dan masih masih ada barang. Jadi pasang trailing stopnya boleh ya setidak-tidaknya 2300 aja lah ya, 2300, 2320 boleh lah. Itu mudah-mudahan masih bisa lancar ke atas. Kalau kita lihat weekly-nya Unilever, karena di Jumat ini tutup di 2530 di atas 2440, maka peluang untuk lanjut ke 3000-an jadi lebih besar. Cuman nggak menutup kemungkinan ada swing ke bawah dulu ya. Kalau nge-swing ke bawah dulu nih, area yang perlu diwaspadai atau bisa diincer jadi area beli itu bisa di sekitar 2100-an, 2200, 2100-an tuh seru sepertinya ya diincer. Coba nanti kita lihat di situ. Kemudian berikutnya yang kedua ada BBNI. Nah, ini di spill waktu live trade pagi kemarin ketika nembus ke atas 4150 pagi, live trade pagi ya, itu di spill mau dibeli boleh, stop lossnya ya di bawah 4000 aja, dan targetnya incer 4400-an dulu aja. Hari ini lunas 4400, jadi risiko rasionya emang nggak terlalu bagus, minimal ya 1:1 lah ya, lebih dikit. Cuman 4400 udah lunas, mudah-mudahan udah pada cuan. Yang masih ada barang, masih mau hold, pasang trailing stop di 4340 sampai paling nggak 4300 lah, 4340 aja, 4330 gitu boleh lah. Itu ya happy cuan BPRI-nya. Dan sekarang kita bahas stock ideas. Kemarin ada 4 saham. Yang pertama AMMN. Strateginya ngantri di 7600 dapat barang ya, karena low hari ini sempat turun sampai ke 7425 tuh. Dan
tutup di 7675, jadi harusnya udah dapat barang dan ada floating profit dikit. Selama nggak ke bawah 7075 masih aman lah disimpan ya. Mudah-mudahan lancar ke 8.800-an. Kemudian yang berikutnya ada Arto. Strateginya ngantri 2050 belum dapat barang, hari ini tutup di 2060 dan low-nya juga di situ. Jadi ngantri dulu aja nggak apa-apa. Stop loss-nya ya di bawah 1920 ya. Kemudian target TP1 ada di 2500 tuh. Ngantri dulu aja lah kalau minat beli Arto. Terus yang berikutnya ada BMRI. Kemarin ada 2 skenario yang dibahas. Pertama ngantri di 4230, nggak dapat kalau yang itu. Terus skenario yang kedua adalah beli kalau naik ke atas 4460, setidaknya buat fast trade lah. Ini dapat nih. Buat yang mungkin udah jualan ya happy cuan ya. Buat yang belum jualan, masih ada barang masih belum dijual ya, selama nggak balik lagi ke bawah 4290 ya masih aman di hold. Mudah-mudahan lancar ke 4700-an, 4800. Next ada Mina. Nah ini strateginya ngantri nih di 183, belum dapat barang ini. Kalau ini ngantri ngantri 183, ngantri di 183 belum dapat, saya pilih ngantri dulu aja di situ, nggak apa-apa. Stop loss di bawah 170 dan target TP1 di 212, target TP2 ada di 238. Ya sekarang kita bahas si TPIA nya ya. Jadi gini ceritanya, Chandra Asri Pasifik atau TPIA itu ekspansi ke ekosistem bahan bakar retail, jadi SPBU gitulah ya. Dan hari ini taken sale purchase agreement atau perjanjian jual beli lah ya. Dia hari ini resminya dia beritakan, dia infokan kalau taken perjanjian jual beli akuisisi dia TPIA akuisisi jaringan SPBU ESO namanya, itu punya si Exxon Mobil dari US yang sudah ada. Jadi ekosistem SPBU-nya ini udah ada tuh, ada ini di akuisisinya di Singapura. Jadi bukan bikin dari baru, ekosistemnya udah ada, TPIA akuisisi dan dia nanti jualan bensin di Singapura gitu. Nah sebenarnya gosip ini udah lama, tapi info resmi atau berita resmi tentang taken perjanjian jual belinya baru hari ini nih gitu. Dan di minggu ini ya, mana nih, di minggu ini sebenarnya TPIA itu kalau kita perhatiin harganya naik sih ya. Senin kan Senin open di 7.000 tuh, hari ini tutup di 7275, naik kan. Cuman pertanyaannya ya apa namanya, bukan, maksudnya sebelum ke pertanyaan yang umum disampaikan adalah yang biasanya masih bisa naik atau enggak gitu kan. Nah artinya kalau kita lihat di minggu ini TPIA itu naik ya, jadi sebenarnya market juga cenderung merespon positif lah dari aksi korporasi ini. Cuman ya itu tadi, balik lagi pertanyaan yang sering muncul, masih bisa naik atau enggak, kemudian aman nggak atau bisa nggak dibeli sekarang itu ya. Mari kita lihat sama-sama nih dari sisi teknikalnya aja, kita lihat respon marketnya aja. Berarti kan berita udah muncul, kita lihat respon marketnya. Dan dari beberapa waktu yang lalu, dari minggu lalu sebenarnya TPIA udah masuk area beli. Area belinya di area yang ditandain warna hijau. Sempat beberapa kali dibahas juga kalau area ini adalah area beli, dan mungkin sudah ada yang beli juga, sudah ada yang punya barang juga. Jadi ya udah, kalau udah punya barang ya udah disimpan aja ya. Nah sebenarnya di sini belum ada setup yang menarik untuk setup yang bukan menarik, tapi setup yang kuat banget, yang clear, strong gitu ya, untuk dijadikan strategi trading. Yang menarik di sini adalah ketika dia setelah nyampe area beli, terus dia akan membal nih. Ceritanya di tanggal 20 tuh candle hijau pertama setelah sebelumnya merah gitu kan. Terus candle hijau lagi tanggal 21, candle merah baru muncul tanggal 22, hijau lagi. Nah ini tanggal hari ini dia berhasil tutup di atas 7175. Jadi kalau kita
kita ganti view chartnya jadi line chart, itu ada zigzag higher low, tanda awal perubahan arah harga dari yang sebelumnya turun berubah jadi naik. Mudah-mudahan dalam waktu dekat nggak pakai banyak drama ini berhasil naik, karena di sebelumnya ini juga sudah ada sinyal bullish divergence. Bullish divergence-nya sebagai pelemahan dari downtrend yang sebelumnya terbentuk dari Juni itu ya. Karena neckline bullish divergence-nya itu di sekitar 8,5, terus inilah 8,5, 8,200-an, belum di breakout, di tes aja belum. Jadi lebih enak memang si TPA kalau sudah berhasil naik ke atas 8,5. Tapi buat yang minat pengen beli, karena ini juga ada peluang rebound juga, coba bisa dicoba, maksud saya itu tungguin di paling nggak di 7175 gitulah ya. Stop lossnya di bawah 6285 tapi, dan target itu di sekitar sini nih, sekitar 7900 sampai 8000. Mudah-mudahan lancar ke sana ya. Kurang lebih seperti itu TPIA-nya. Jadi mudah-mudahan minggu depan bisa oke lah. Hati-hati bener kalau ke bawah 6825 ya. Jadi buat yang udah punya barang nih, nggak perlu nambah barang dulu, tapi dipantau dulu aja. Kalau sampai breakdown 6825 ya udahlah, exit dulu, nonton dulu. Begitu muncul sinyal beli atau sinyal bullish reversal yang lebih kuat, setup yang lebih clear, win rate-nya lebih oke itu, enter lagi, monggo. Gitu ya. Sekarang kita bahas saham yang di request yang ada di kolom komen nih. Ada 1, 2, 3 saham yang di request. Pertama adalah Pani. Pertanyaannya kurang lebih kapan belinya gitu ya. Belinya kapan, bukan kapan belinya, belinya kapan. Oke, Pani ya. Kalau kita cuma lihat ini si Pani ada setup, iya si Pani ini ada setup. Kemudian selama dia nggak turun dan tutup di bawah 12.850 masih berlaku ini setup dan masih bisa dipakai. Buat yang pengen beli bisa incer area 13.750 dan 13.275 itu tuh. Dua area ini bisa dijadikan area beli. Stop loss sama-sama kalau turun dan tutup di bawah 12.850 dan target TP1 tetap di 15.700-an ya, situ dulu. Benar-benar hati-hati kalau turun dan tutup di bawah 12.850 karena makin gede peluangnya untuk lanjut ke 12.000 bulat atau bahkan ke bawah 12.000 gitu. Mudah-mudahan menjawab ya. Next, CBDK nih. Anaknya. Nah, sebenarnya si CBDK seminggu ini 1, 2, 3, 4, 5 ya, seminggu ini berada di dalam range candle tanggal 17. Jadi inside par, masih inside par, di dalam range inside par pattern. Lebih gampang sebenarnya ini analisanya ya, karena inside par dan setup sih ada. Kalau kayak gini mah gampang, tinggal kalau nembus ke atas 6300 berarti ini ada sinyal bull reversal, peluang ke 7000 lagi itu jadi makin gede. Tapi kalau breakdown 5925 ya udah tungguin lagi aja 5,5 atau sedikit lebih bawah gitu, dan siapa tahu juga bisa ngetes 5000 bulat atau 4900-an. Sesimpel itu sih. Target TP1 dari setup yang udah kebentuk ini ada di 8700-an, belum dites. Siapa tahu, dan mudah-mudahan di minggu depan berhasil breakout 6300, jadi ada sinyal rebound dan lanjut ke atas, nembus ke atas 7900, kemudian nyamperin target TP1 di 8700 gitu ya. Dan hati-hati, benar-benar hati-hati ketika breakdown 5900 gitu. Mudah-mudahan menjawab. Selanjutnya Kin, pertanyaannya kira-kira oke dibeli atau enggak gitulah ya. Ya bisa dibeli atau enggak gitulah, mungkin kayak gitu ya. Jadi gini, si Kin hari ini melemah 12,8%, lumayan dalam melemahnya. Kemarin inside par tak pikir malah breakout 1160 loh, tapi ternyata malah tak pikir bisa breakout 1160 tapi ternyata malah open gap down, lanjut ke bawah gitu ya. Dan oke, sebenarnya kalau kita lihat strukturnya ke sini, dari sini ini turun, kemudian dia naik ini terus turun, bikin ini hanya sama nih. Oh lebih rendah malah. Oke, berarti sampai sini dong
ini oke. Terus turun, naik, bikin high baru, oke. Terus turun, bikin low lebih tinggi dan naik. Oke, berarti level inducementnya di sini sebenarnya ya, di 980 dan udah diambil nih. Jadi kalau misalnya ada barang nih kin, hati-hati, benar-benar dijagain, dan misal masih mau hold, paling sebawah-bawahnya itu stop lossnya di 935 gitulah ya. Atau mungkin kalau misal nggak turun ke bawah 935 tapi tutupan di bawah 950, itu juga nggak enak. Peluang untuk breakdown 940 nya jadi makin gede sih gitu. Jadi ya selama nggak ke bawah 940, kalau mau disimpan, misal udah punya barang boleh. Kalau mau beli, nah ini 990 stop loss 930 sih nggak terlalu gede ya, 5%-an sih. Tapi siapa tahu tuh masih bisa dikasih di harga lebih bawah, sedikit lebih bawah gitu, 970 960 kan makin kecil gitu ya resikonya. Atau buat yang buat yang belum punya barang ya, biar lebih meyakinkan lagi win rate-nya, tunggu sinyal bullish reversal di intraday-nya, sementara belum ada. Saya lebih pilih opsi yang kedua karena dia sudah nembus ke bawah pullback terakhir sebagai inducementnya sih, gitu ya. 1, 2, 3 udah. Sekarang kita bahas saham yang masuk ke dalam list rekomendasi untuk besok hari Senin tanggal 27 Oktober 2025. Tapi sebelum itu kami ada bimbel cuan besok hari Sabtu ya, jam 9.00 dan gratis. Kita akan bahas tentang psikologis cuan gitu ya. Link daftarnya ada di deskripsi di bawah, daftar aja. Besok jam 9.00 dimulai via Zoom meeting. Oke, sekarang kita bahas sahamnya. Untuk hari Senin untuk minggu depan, hari Senin tanggal 27 Oktober 2025, kami sudah siapkan ada 3 saham yang bisa Bapak Ibu masukin dalam watch list jika belum ada. Saham pertama, Era. Memang sempat masuk ke dalam list rekomendasi ya, tapi belum dapat barang nih. Nah, karena waktu itu strateginya ngantri di 414 ya. 416 sih boleh, 414 dan ya di 414 tok. Stop loss di bawah 394. Nah, ini menarik, masih bisa diantrin di situ, 416 boleh, 414 boleh. Stop loss kalau turun dan tutup di bawah 394 dan target TP1 ada di 466 gitulah, 460-an. Mudah-mudahan lancar ke sono ya. Nyamperin dulu order belinya tapi. Kemudian yang kedua ada INDF. Hari ini merah sih INDF melemah 1%, tapi kemarin dengan tutup di 7375 itu INDF ini oke sebenarnya, dan ada setup yang bisa dipakai gitulah ya. Bisa ada setup yang kebentuk dan strateginya ngantri 7.100-an lah, 7.100, 7125 boleh lah kalau mau kasih spare dikit. Stop lossnya kalau turun dan tutup di bawah 6850 dan target TP1 ada di 7700, 7800. Ini juga masih sangat memungkinkan untuk jadi area resisten. Gitu ya. Mudah-mudahan dijemput dan sampai sana dengan lancar. Kemudian yang ketiga ada TBLA, kok tipik. Nah, ini dia TBLA. Hari ini masih hijau, sisa 0,6% menguatnya, tutup di 790, candlenya merah dengan bodi kecil dan menyisakan shadow atas yang lebih panjang dibandingkan dengan bodi dan shadow bawahnya, jauh lebih panjang malah. Oke, mudah-mudahan ini jadi mudah-mudahan dalam waktu dekat ke depan, maksud saya itu ada koreksi, karena di area 800-an itu masih direspon jadi resisten berarti kan. Dan karena strukturnya masih uptrend yang pertama, kemudian yang kedua dia ada setup, jadi masih oke nih ngantri di 720 misalnya, ya setidaknya 745 lah, karena area belinya bisa kita anggap dari 745, 720 dan 690. Antri di 3 level itu boleh, salah 2 atau salah 1 boleh. Untuk memperkecil resiko saya pilih 720 dan 690 untuk mempersempit stop lossnya.
Stop loss kalau turun dan tutup di bawah 670 dan target TP1 ada di 825. Belum dijemput juga sampai penutupan hari ini. Jadi mudah-mudahan jemput order belinya dulu minimal ke 745 baru naik gitu ya. Mudah-mudahan sih 720 juga dijemput. Dan itu tadi 3 saham pilihan kami. Bapak Ibu bisa langsung bikin ordernya sekarang juga menggunakan fitur-fitur automatic ordernya masing-masing. Terima kasih telah tonton video ini dari awal sampai selesai. Saya Evan, sampai jumpa lagi di video kami berikutnya. Dadah.